Oke, jadi sebelum mengulas terkait dengan pembahasan soal, mungkin Ibu mau mengingatkan lagi ya terkait dengan kesimpulan yang tadi. Oke, jadi kesimpulan yang tadi ya, jadi di sana sudah dijelaskan terkait dengan kuadran ya, atau daerah bagian daerah daripada lingkaran ya. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, singkat saja untuk kuadran 1 tadi semua perbandingan trigonometri itu bernilai positif ya. Untuk kuadran 2 perbandingan sinus dan kosek ya. Jadi kosek itu adalah sepersin. Jadi dia bernilai positif. Sedangkan untuk yang lainnya itu bernilai negatif. Ya. Kemudian di kuadran 3 perbandingan trigonometri yang bernilai positif adalah tan dan kotan ya. Karena kotan itulah sepertan. Nah, kemudian untuk kuadran 4 perbandingan trigonometri yang bernilai positif adalah cos dan sekan, karena sekan itu adalah seperkos ya. Nah, untuk lebih mudah mengingat saja, jadi Ibu buat di sini untuk sinnya itu bentuknya adalah sin n kali 90 derajat plus minus x ya. Jadi dia akan berelasi dengan cos x ya. Cos x untuk n-nya ganjil, sedangkan dia akan berelasi dengan sin x untuk n-nya itu genap. Jadi n itu adalah sembarang bilangan bulat ya. Sembarangan bilangan bulat. Nah, Ibu akan berikan contoh ya, biar kalian lebih paham. Jadi maksudnya ini seperti apa? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya pada video yang sebelumnya. Jadi Ibu berikan contoh untuk sinnya, misalkan untuk n-nya ganjil, kita ambil n ganjil berapa? Misalnya n-nya 1 ya. N-nya 1 berarti sin 1 kali 90 derajat. Misalnya kita pakai plus di sini, plus 45 derajat ya. Nah, itu akan sama dengan pertama kita lihat dulu untuk sudutnya ini, totalan sudutnya berapa? 135 derajat ya. Berarti dia berada di kuadran kedua. Sinus di kuadran kedua itu bernilai positif ya. Jadi di sini hasilnya positif. Positif cos x-nya adalah 45 derajat ya. 45 derajat. Berarti sin 135 derajat ini sama dengan cos 45 derajat ya. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2 gitu ya. Setengah akar 2. Nah, kemudian untuk n genapnya misalnya kita ambil n-nya 2 ya. Berarti sin 2 kali 90 derajat, misalnya kita pakai min di sini. Ya, kita pakai misalnya min 30 misalkan. Nah, kita coba hitung 2 kali 90, 180 kurang 30, 150. Ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 berarti sinnya bernilai positif. Cuma di sini tetap sin ya. Karena n-nya genap tetap sin, berarti sin 30. Ya. Sin 30 berarti sin 150 derajat itu sama dengan sin 30 derajat, sama dengan setengah ya. Oke, jadi ini hasilnya ya. Ini contoh untuk sin. Jadi kalau misalkan n-nya ganjil, dia akan berubah menjadi cos. Kalau misalnya n-nya genap, dia akan berubah menjadi dia akan tetap ya, tidak berubah. Dia akan tetap menjadi sin x gitu ya. Jadi dia akan tetap menjadi sin x. Nah, begitu pula dengan cos ya. Jadi kebalikan daripada sin tadi. Kalau cos, kalau misalkan n-nya ganjil, maka dia berubah menjadi sin x. Kalau misalnya n-nya genap, maka dia tetap ya, tidak berubah. Dia akan tetap menjadi cos x. Nah, kemudian untuk tan
Jadi untuk n-nya ganjil ya, untuk n-nya ganjil maka dia akan berubah menjadi kotan. Kalau misalnya n-nya genap, dia akan tetap menjadi tan. Nah, untuk kosek gimana? Untuk kosek dan sekan. Untuk kosek dan sekan, mungkin bisa Ibu tuliskan sini. Kalau misalnya kosek, ya, kalau kosek misalnya kosek n 90 plus minus x, gitu ya. Kalau kosek ya, jika n-nya ganjil dia akan berubah menjadi sekan ya. N ganjil, kalau misalkan dia n-nya genap maka dia akan tetap menjadi kosek gitu ya. Tuh. Jadi kalau misalkan dia ganjil dia berubah menjadi sekan, kalau misalkan dia genap maka dia akan tetap menjadi kosek gitu ya. Oke, jadi itu mungkin penjelasan dari Ibu terkait dengan kesimpulan yang kita dapat dari video yang sebelumnya ya. Biar lebih mudah aja diingat gitu. Jadi kita buat formulanya seperti apa. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh. Oke, contoh soal yang pertama. Misalkan perhatikan gambar. Jadi di sini ada garis K. Ibu tuliskan dulu garis K. Ya. Di sini sumbu X dan di sini sumbu Y. Nah, jadi garis K dan sumbu X positif itu membentuk sudut alfa ya. Kita buat sudutnya sudut alfa. Nah, kita disuruh mencari nilai sin alfa. Oke. Jadi untuk mencari nilai sin alfa, kita perhatikan ya bahwa alfa ini berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua ya. Ya, berada di kuadran 2. Jadi untuk nilai X itu bertanda negatif ya. Nah, nilai Y bertanda positif. Nah, jadi kita coba buat di sini segitiga. Nah, misalkan aja di sini ya, titik yang dilalui garis di sini adalah min 1, min 2, 1, 2 gitu ya. Nah, ini titik yang dilalui garis misalkan P ya, min 2,2 gitu ya. Min 2,2 di sini misalkan titiknya O, di sini misalkan A ya. Jadi kita dapatkan untuk AU, jadi X-nya, nah X-nya adalah min 2, kemudian untuk Y-nya adalah 2, dari min X ya, karena dia bertanda negatif. Y-nya adalah 2, kemudian R-nya kita bisa peroleh dari R-nya ini kan PO ya, PO itu sama dengan AO kuadrat ditambah A kuadrat. Oke, jadi AO-nya adalah 2, PA-nya adalah 2. Jadi kita peroleh 4 ditambah 4 sama dengan, jadi 2 akar 2 ya. Ya, R-nya adalah 2 akar 2. Nah, kemudian kita cari di sini adalah sin alfa ya. Sin alfa adalah sisi depan per miring ya. Nah, depannya ini
depannya ini adalah Y ya, Y per miringnya adalah R. Y nya berapa? Y nya adalah 2 ya, Y nya adalah 2, kemudian R nya 2 akar 2. Oke, kita sederhanakan, jadi kita peroleh 1 per akar 2 berarti 1/2 akar 2 itu ya, jadi 1/2 akar 2. Nah, jadi perhatikan untuk segitiga ini ya, jadi sisi depannya adalah PA 2, kemudian sisi sampingnya adalah min 2 ya, bertanda negatif. Oke, jadi gitu. Kita bisa ambil sembarang titik, jadi tidak mempengaruhi untuk nilai sinnya ya. Yang pengaruh nilai sin adalah sudutnya. Jadi boleh kita sembarang ambil titik di sini. Yang paling dekat boleh, min 1,1 juga diambil boleh. Tetap saja hasil sinnya akan sama, setengah akar 2 ya. Jadi itu untuk latihan soal yang pertama. Di untuk soal nomor 2 dan nomor 3, Ibu akan jelaskan dari soal nomor 2 dulu. Jadi kita disuruh mencari tan 120 derajat dulu ya. Ini sama dengan tan 180 min 60. Kenapa Ibu ubah menjadi 180 min 60 sehingga kita tidak perlu mengubah tan itu menjadi kotan lagi ya. Nah, jadi ini akan sama dengan, ingat bahwa dia kan 2 ya, 2 kali 90, berarti dia tetap nilainya tan. Kemudian kita tinggal melihat sudutnya ada di kuadran berapa, ternyata ada di kuadran 2, berarti nilai tan itu negatif ya, min tan 60, berarti min tan 60 adalah akar 3 ya. Oke, jadi kita dapat tan 120 adalah min akar 3. Kemudian untuk sin 150 itu bisa kita rubah menjadi sin 180 min 30 ya. Oke, berarti ini akan sama dengan sin ya. Sin 30 kita lihat di kuadran 2, berarti sinnya itu bernilai positif, berarti sin 30 ya, itu sama dengan setengah. Oke, kemudian cos 240 ya, cos 240 berarti kita rubah menjadi cos 180 ditambah 60 ya. Berarti dia tetap cos karena di kuadran ketiga nilainya negatif ya. Berarti min cos 60 itu sama dengan min setengah ya. Oke, kemudian sin 300 kita rubah menjadi sin 360 min 60 ya. Jadi karena ini n-nya genap ya, n-nya 4 genap, tetap dia sin sudutnya ada di kuadran 4, berarti nilainya negatif tapi tetap sin ya, sin 60 min setengah akar 3 ya. Oke, setelah dapat semua nilainya baru kita cari hasilnya. Tan 120 berarti min akar 3 dikali sin 150 setengah dikurangi cos 240 min setengah dikalikan sin 300 ya, min setengah akar 3. Oke, hasilnya
min setengah akar 3 min kali min plus kali min min seperempat akar 3. Ini 2/4 min seperempat berarti min 3/4. Oke, jadi hasilnya adalah ya. Jadi min 3/4 akar 3 ya. Jadi min 3/4 akar 3 hasilnya untuk soal nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3, hasil operasi dari, oke, coba kita tuliskan saja soalnya. Min ya. Oke, min 240 derajat. Nah, kita ingat kalau misalkan dia min, berarti nilainya kalau sin ya, kalau sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Kalau cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Kalau tan min alfa itu sama dengan min tan alfa ya. Nah, jadi kita ingat rumus ini untuk menyelesaikan permasalahan nomor 3. Oke, jadi min cos min 30 jadi cos 30, sin min 210 berarti min sin 210, kemudian tan min 240 berarti min tan 240 ya. Min kali min kali min berarti min ya. Min cos 30 sin 210 tan 240 ya. Oke, jadi ini berubah menjadi cos 30, boleh dilangsungkan nanti hasilnya ya. Sin 180 tambah 30 tan 180 ditambah 60 ya. Jadi hasilnya adalah setengah akar 3. Ini sama dengan sin, karena dia di kuadran 3 nilainya negatif, sin 30 derajat tetap ya. Kemudian tannya, karena dia ada di kuadran 3 ya, kuadran 3 berarti dia bernilai positif, tetap tan 60. Oke, jadi min setengah akar 3 kali min setengah ya, kali tan 60 /, akar 3. Oke, jadi min kali min plus seperempat dikali 3 ya, berarti 3/4. Oke, itu jadi hasilnya adalah 3/4 ya. Jadi ingat untuk rumusan ini, kemudian ingat untuk merubah. Kalau misalkan 210 kalian rubah menjadi 180 ditambah 30, otomatis untuk perbandingannya ya, perbandingannya itu tetap sin, tapi untuk nilainya negatif atau positif, lihat besar sudutnya ada di kuadran 3, berarti nilai sinnya adalah negatif ya. Jadi min tetap sin 30 gitu ya. Tannya juga begitu, dirubah menjadi 180 plus 60 berarti tetap tan. Nah, kemudian untuk nilai positif dan negatifnya kalian lihat sudutnya ada di kuadran berapa. Ternyata ada di kuadran 3, di nilainya positif gitu ya.
Oke, itu untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, kemudian untuk soal nomor 4 dan 5. Oke, untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, kosek 420 kali cos 1110 ya, per tan 570. Oke, jadi untuk soal ini kita gunakan rumus ya. Jika dia putarannya kembali kan lebih dari sudutnya lebih dari 360 derajat, berarti kan kembali ke kuadran yang pertama gitu ya. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran 3, kuadran keempat gitu. Kembali dia. Jadi bisa dibuat rumusannya seperti ini. Ya, kalau misalkan sin ini berlaku untuk semua perbandingan ya. Untuk misalnya sin alfa kali atau ditambah ya, tambah n kali 360 derajat itu sama dengan sin alfa gitu ya. Cos juga seperti itu, cos alfa plus n kali 360 derajat itu sama dengan cos alfa. Tan juga seperti itu, sama 360 derajat sama dengan tan alfa. Sekan alfa plus n kali 360 derajat itu sama dengan sekan alfa, kemudian kosek alfa plus n kali 360 derajat itu sama dengan cos sek alfa. Kemudian untuk kotan ya, alfa plus n kali 360 derajat itu sama dengan kotan alfa gitu ya. Baik, jadi nilainya ini nanti itu sama dengan kosek ya, kosek 60 ditambah 1 kali 360 dikalikan dengan cos, ini berarti sama dengan 30 ditambah 3 kali 360 derajat ya. Ya, per tan 210 tambah 1 kali 360. Oke, jadi itu. Kemudian ini hasilnya berarti kosek 60 ya, kalikan dengan cos 30. Oke, per tan 210. Jadi ikuti cara ini ya. Oke. Kemudian kosek 60 itu berarti sama dengan sepersin 60 kali dengan cos 30 adalah setengah akar 3. Kemudian tan 210 itu sama dengan tan 180 plus 30. Nah, berarti ini sama dengan 1 per ini setengah akar 3 ya, kali setengah akar 3 per tan 180 plus 30 berarti itu ada di kuadran 3, nilainya positif dan tannya tetap ya, tan 30. Oke, ini bisa dicoret ya.
kurangkan berarti tinggal 1 per tan 30 itu 1/3 akar 3. Oke, berarti sama dengan 3 per akar 3 ya, atau 3/3 akar 3, berarti sama dengan akar 3 ya. Oke, jadi hasilnya adalah akar 3. Akar 3 untuk soal nomor 4 ya. Oke, terakhir untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ya. Jadi diketahui bahwa A ini sudut di kuadran 3. Sedangkan B sudut di kuadran 2 ya. Di kuadran 2. Oke, jadi cos A itu sama dengan min 7/25, kemudian tan B min akar 15/2. Coba kita gambarkan untuk sudut A nya dulu. Misalkan seperti ini ya. Ini min 7, ini 25 ya. Jadi untuk R Oke, jadi untuk R nya adalah 25. Dan kemudian untuk sisi sampingnya min 7. Kita cari sisi depannya. Sisi depannya berarti 25 kuadrat min 7 kuadrat. Berarti ini 625 min 49 ya. Jadi 576. 24 ya. 24. Nah, kemudian kita mencari untuk sudut A yang kita perlukan ya. Yang kita perlukan adalah sin, cosnya kan sudah ada, sinus, kita cari sinusnya. Sin A berarti depan per miring ya. Depannya adalah 24. Oke, karena ini negatif ya, dari kuadran ketiga, berarti min 24/25 ya. Nah, kemudian untuk sekarang yang B ya, sudut yang B ini ada di kuadran kedua. Jadi kita anggap di sini kuadran kedua min 15/2. Kita misalkan aja di sini. B. Nah, berarti B-nya ini adalah tannya ya. Tan itu desa. Kalau misalkan ini samping ya, sampingnya itu negatif, berarti ini akar 15, ini min 2 gitu ya. Jadi sisi miringnya yang kita cari sekarang 15 akar 15 kuadrat ditambah min 2 kuadrat, itu sama dengan 15 ditambah 4 ya,
di akar 19. Oke, jadi sisi miringnya adalah akar 19. Kita cari sekarang untuk nilai sin demi ya, di akar 15 per akar 19. Kemudian untuk cosnya min 2 samping per miring ya, berarti min 2 per akar 19 itu ya. Nah, kita sudah dapat semua nilainya. Sekarang kita tinggal cari sin A cos B min cos A sin B. Sin A adalah min 24 per 25, cos B nya min 2 per akar 19, min cos A nya adalah min 7 per 25, sin B nya adalah akar 15 per akar 19. Jadi hasilnya adalah 48 per 25 akar 19 ditambah 7 akar 15 per 25 akar 19, atau 48 plus 7 akar 15 per 25 akar 19. Jadi itu hasilnya ya. Oke, jadi itu penjelasan Ibu terkait dengan latihan soal-soal berkaitan dengan materi perbandingan trigonometri untuk sudut berrelasi ya. Silahkan jika ada yang kurang jelas bisa dilihat lagi di buku atau ditanyakan langsung ke Ibu.